Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan akhirnya tim U17 Jerman membuat sejarah di Stadion Manahan Solo setelah pada Sabtu kemarin di babak final Piala Dunia U17 disaksikan langsung oleh Ketua FIFA Gianni Infantino, termasuk dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan tamu-tamu penting lainnya di Mansaf Muda meraih gelar juara lewat adu penalti setelah bermain imbang 2-2 selama 90 menit. Kemenangan 4-3 penalti dari Jerman ini memang sangat menegangkan setelah diawali dengan Da Silva yang gagal membuat tembakan, tapi kemudian ada pemain-pemain Prancis yang gagal, penampilan penjaga gawang Jerman Konstantin Heide yang sangat baik. Dan pemain Jerman yang menentukan kemenangan 4-3 dalam adu tendangan penalti adalah Almugera Kabar. Setelah skor sama, ya, dan masing-masing ada dua penendang yang gagal, dan tibalah Almugera Kabar ya untuk bisa menentukan kemenangan Jerman sebagai penendang ke-6 dengan 4-3 setelah menaklukkan penjaga gawang Prancis yang tampil luar biasa selama babak penyisihan sampai final ya. Sebelum melawan Jerman, dia hanya kebobolan 2 gol. Penjaga gawang tersebut adalah Paul Arnay, penjaga gawang terbaik yang saya pikir yang lahir di Piala Dunia U17 ini, di samping tentunya penjaga gawang Jerman Konstantin Heide. Jerman sempat bermain sebenarnya dengan 10 pemain ya setelah pemain mereka di menit ke-69 Winners Osawe itu diusir oleh wasit setelah mendapatkan 2 kartu kuning, dan wasit mencabut kartu merah setelah pelanggaran keduanya terhadap pemain Prancis Ismail Bounet. Dan disinilah Prancis bisa mengejar ketinggalan karena Jerman sempat unggul 2-0 ya di babak pertama di menit ke-27. Jerman lewat penalti Paris Brunner memanfaatkan ini setelah pemain Jerman Yakil Kaya itu dijatuhkan oleh Ayman Sadi, dan Paris Brunner bisa membuat Jerman lebih dulu unggul. Kepercayaan diri Jerman memang naik, bangkit, bahkan mereka bisa memperlebar keunggulan di menit ke-50 ya untuk menjadikan 2-0 lewat gol Noah Darwich. Tapi hanya 2 menit berselang kemudian Prancis memperkecil ketinggalan lewat Simon Bobrecht ya, dan sempat dicek oleh VAR memang gol dari Simon Bobrecht ini, namun wasit mengesahkan gol ya, tidak membatalkan ini, sehingga 1-2 di sini. Dan 5 menit menjelang pertandingan berakhir, tepat di menit ke-85, Mathis Amogo yang menyamakan kedudukan 2-2 setelah memanfaatkan umpan dari Tidres Gomis. Dan disinilah kemudian setelah 90 menit harus langsung di adu penalti ya untuk menentukan siapa menjadi juara dunia, dan keberuntungan ada di Jerman. Dan Jerman bisa menjadi juara dengan 2 kali adu penalti beruntun, karena di semifinal juga mereka mengalahkan Argentina setelah bermain 3-3 dan Jerman menang adu penalti. Kalau melihat hasil duel antara Jerman dan Prancis ini mengingatkan saya pada tahun yang lalu ketika Jerman menjadi juara di Eropa dan membooking tiket lolos ke Indonesia di Piala Dunia U17, keduanya bertemu di final di Euro ya, dan hasilnya lewat adu penalti juga. Jerman menang adu penalti lawan Prancis. Dua-dua ini akhirnya lolos, di samping juga ada Inggris kita tahu bersama dan Polandia. Nah, Jerman di Euro sebelum ketemu Prancis di final tahun lalu, mereka mengalahkan Polandia di semifinal juga dengan adu penalti. Ya. Dan ini luar biasa. Mereka tidak pernah gagal ya di Euro dalam semifinal dan final penalti, di Piala Dunia di Solo. Ya, 2 kali mereka menang adu penalti, di semifinal lawan Argentina dan akhirnya kembali lawan Prancis dengan adu penalti. Dan luar biasa Jerman kali ini untuk pertama kali mereka juara, dan disambut dengan gegap gempita tentunya oleh seluruh pemain Jerman. Mereka menantikan momen-momen ini dengan luar biasa, dan Jerman memang start yang sangat bagus memang. Dari awal mereka start tidak terkalahkan sampai ke babak final. Tentunya ini kabar bagus ya bagi sepak bola Jerman yang sedang terpuruk porak-poranda di tim senior mereka dalam mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia di Euro 2024. Sementara tim muda mereka ini membangkitkan semangat tentunya setelah juara dunia kepada kakak-kakak mereka, kepada tim senior mereka yang akan bertanding. Nah,
sukses Jerman ini juga pada hari Sabtu atau masuk ke dini hari ada undian di Euro. Ya, Euro 2024. Semoga ini bisa ya terus bisa mengalir ke depan, memotivasi tim senior setelah menyaksikan tentunya Jerman dengan siaran langsung mereka itu disambut dengan meriah setelah tim muda U17 mereka juara dunia untuk kali yang pertama di ini dalam 13 tahun terakhir setelah Piala Dunia U17 ini berlangsung. Nah, undian pembagian grup itu sudah berlangsung pada dini hari dan Jerman berada di grup A untuk tim senior ya tahun depan. Saya juga rencana akan ke sana untuk melihat pertandingan di Jerman dari tanggal 14 Juni sampai 14 Juli 2024 itu jadwal Euro dan berdasarkan hasil undian yang sudah berlangsung karena di sana juga ada banyak legenda-legenda hadir ya. Kemarin itu ada Gianluigi Buffon ya, mantan penjaga gawang tentunya kita tahu bersama. Legenda dari Azzurri Italia, ada juga Wesley Sneijder, salah satu legenda dari tim Oranje Belanda. Nah, Jerman itu berada di grup A dalam undian ya. Setelah Buffon mengambil ini, setelah Jerman itu ada Skotlandia, ada Hongaria dan Swiss. Nampaknya ini kalau melihat dari grup A bagi Jerman ini bisa mereka ambil ya. Keterlaluan kalau mereka memang tidak bisa lolos di sini ya. Tapi tidak menganggap enteng karena Hongaria juga pernah mengalahkan mereka, Swiss pernah mengalahkan mereka. Tapi sebagai tuan rumah, ketika mereka diunggulkan dan berada di grup dengan hanya Skotlandia, Hongaria dan Swiss, mestinya ya tim asuhan Nagelsmann ini ya bisa lolos lah. Leroy Sané dan kawan-kawan. Ya, kita akan tunggu nantinya bagaimana geliat dari tim Panzer Jerman ini yang seakan meredup ya. Bahkan dalam beberapa pertandingan terakhir selalu kalah. Terakhir kalah lawan Turki dalam pertandingan pemanasan, kalah lawan Austria, bahkan Jepang mengalahkan mereka di kandang dengan 1-4. Jadi ini memang lagi harus bisa dibangun mental kembali Jerman ini untuk kuat, apalagi mereka menjadi tuan rumah. Kemudian setelah Jerman di grup A dalam undian, juga Sneijder mengambil undian ini. Di grup B itu ada Spanyol, Kroasia, Italia, dan Albania. Nah, dari semua grup ini ya, saya pikir sampai dengan grup F itu grup B ini grup yang keras ya, dengan berisikan Spanyol sebagai unggulan, ada Kroasia dan Italia di sana di samping Albania. Nah, nantinya akan diambil dua juara runner up akan lolos ke babak selanjutnya. Ini menegangkan tentunya, bisa saja Spanyol out atau bisa saja Italia out. Dua tim yang sangat diunggulkan di grup B ini karena ada kuda hitam Albania di sana dan Kroasia. Sementara di grup C itu ada Inggris, Denmark, Slovenia dan Serbia. Kalau melihat dari sini saya pikir Inggris dan Denmark diunggulkan untuk bisa lolos. Dan kalau dari grup A tadi ya saya pikir Jerman dan mungkin saja Hongaria bisa lolos dari grup A ini. Nah, di grup C saya sudah bilang tadi kan Inggris dan Denmark. Sementara grup D Prancis, Austria, Belanda akan berada di sana dengan menunggu pemenang playoff di grup A karena masih akan berlangsung pada tahun depan. Itu antara Polandia, Wales, Finlandia, dan Estonia. Nah, pemenang ini akan masuk bergabung di grup D yang berisikan Prancis, Austria, dan Belanda. Melihat di grup ini Prancis dan Belanda saya unggulkan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Kemudian di grup E itu ada Belgia, ada Slovakia, ada Rumania. Dan nanti menunggu pemenang playoff ya di pool 2 atau di grup B. Itu ada berisikan Israel, Bosnia, Ukraina, dan Islandia. Nah, salah satu mereka akan masuk di sini untuk bergabung dengan Belgia, Slovakia, dan Rumania. Saya pikir di grup E ini Belgia menjadi favorit untuk lolos dan Rumania yang bisa mengikuti jejak dari Belgia. Kemudian di grup F. Grup F ini ada Portugal, Turki, dan Republik Ceko. Satu lagi menunggu pemenang di grup C untuk babak playoff, yaitu Georgia, Yunani, Kazakhstan, dan Luxembourg. Nah, siapapun yang lolos di antara 4 tim yang saya sebut tadi itu akan bergabung di grup F, di mana Portugal menjadi unggulan, dan saya rasa Portugal bersama Turki ini layak untuk bisa lolos dari grup F dengan ancaman tentunya ada di Republik Ceko. Nah, itulah hasil undian grup A sampai grup F di Euro 2024. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.